Ratih memotong alat kelamin suaminya karena merasa kecewa. Usai sang suami menikah dan punya anak lagi tanpa sepengetahuan istri. Halo, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Pusat Informasi akan selalu membahas tentang berita-berita yang lagi viral dan yang lagi diserap oleh dunia maya atau yang lagi dikonsumsi oleh para netizen dan warganet. Nah, teman-teman, kali ini hal yang sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Ini seorang perempuan memotong alat kelamin suaminya sendiri ya teman-teman. Ini motifnya ini karena cemburu ya. Jadi suaminya ini menikah lagi ya tanpa sepengetahuan orang ini ya. Tentunya seorang suami juga jikalau mau nikah ya teman-teman, mau nikah lagi, mau punya istri lagi, harusnya kan izin sama istri sahnya. Tapi ini tidak ya teman-teman. Nah, maka dari itu seorang perempuan ini menceritakan ya dari kronologi awal ya, mau saat suaminya bercerita bahwa dia mau menikah lagi ya, jujur suaminya ini ya. Sebelum terjadi itu kan suami mengakui kalau dia sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi? Iya Pak. Malam itu sempat cekcok, sekitar jam 8 kami cekcok. Saya minta cerai Pak malam itu kan, dia tidak mau. Saya minta dia menceraikan yang muda, dia tidak mau. Oh, jadi gini ya teman-teman. Jadi si perempuan ini sudah cekcok dulu ya. Jadi dia ini minta ceraikan gitu ya, minta diceraikan. Jadi sebenarnya sudah ada cekcok terlebih dahulu ya teman-teman sebelum terjadi pemotongan alat kelamin itu ya. Ih, ngeri banget ya teman-teman ya. Bagaimana sih teman-teman ngerasain, ngebayangin aja, saya itu sudah ngebayangin jikalau alat kelamin dipotong gitu. Bagaimana coba? Ya akan tetapi namanya juga orang khilaf ya, orang udah kehilangan kesadaran, namanya juga orang emosi ya. Itu pasti bisa saja terjadi ya teman-teman. Apapun bisa saja terjadi. Oke, kita tonton lagi teman-teman ya. Kita lanjut ya. Alasan perempuan itu sudah hamil. Malam itu ibu tahu itu? Iya, malam itu lagi saya tahu. Oh, jadi ini kami perempuan cekcok itu udah hamil teman-teman ya. Sampai sekitar jam setengah 12 malam. Tapi kami hanya cekcok mulut Pak. Jam 12 malam suami meminta saya untuk menerima perempuan itu. Saya berpikir Pak, kalau saya bercerai, bagaimana ketiga anak saya? Jangan terpaksa saya menerima Pak perempuan itu. Terus suami menelpon perempuan itu supaya saya berbicara dengan perempuan itu bahwa saya menerimanya. Saya telepon, saya menerima. Selesai itu kami berdamai Pak, tidak ada pertengkaran. Lalu kemudian istirahat seperti itu. Kami istirahat, berdamai. Damai. Tidak ada Perasaan pertengkaran. tenang ibu saat itu. Lalu mereka Kami tidur. Sempat Pak, maaf, kami sempat berhubungan. Setelah kami berhubung, kami tidur kembali. Saya terbangun saat adzan subuh. Saya mandi. Saya sholat. Setelah sholat saya beres-beres warung. Di saat itu saya menangis Pak. Masih tidak terima. Masih menyesali. Spontan saya melihat cutter di warung. Terus saya langsung lari ke kamar. Nah, dari sinilah teman-teman ya. Jadi dia itu mungkin dipikir dibolak-balik karena dia itu punya anak 3 gitu ya. Seandainya ini menerima dan okelah dia itu mengikhlaskan suaminya itu nikah lagi, dan dia itu harus menerima istri yang keduanya itu, dia itu punya anak 3. Pikirannya dia itu sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin yang ada di pikirannya mungkin salah satunya tentang ekonomi, nanti bakal bagaimana, dan bukan hanya masalah ekonomi saja. Namanya keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan itu otomatis tidak mungkinlah kalau semua wanita juga siapa yang mau dimadu kan gitu ya. Siapa yang mau dimadu itu tidak mungkin ada gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin dia frustasinya di situ, teman-teman ya. Oke, kita tonton lagi video selanjutnya.
saya melakukannya. Itu spontan saja waktu melihat ada cutter di Ya, di warung. saat ribut malam itu sempat terbersih atau sempat ada ancaman gitu? Tidak ada. Maaf Ibu, saat Ibu melakukan itu apakah suami terbangun atau tidak? Oh. Dia lagi tertidur pulas, Pak. Saat dia terbangun tuh selesai saya melakukannya. Ibu sudah tidak ada di situ. Saya masih ada, Pak. Sempat dia mengejar saya sampai ke ruang tengah. Mungkin karena sakit kan. Wow. Sempat dia ngomong, "Bunda tega sama ayah," katanya. Terus dia mengejar saya sampai ke dapur. Saya buka pintu dapur, saya berlari keluar, Pak. Di sana sempat dia mengejar saya sampai keluar. Di sana ada laki-laki yang mau kerja, kan motong. Dia sempat minta tolong sama laki-laki itu. Saya bilang, "Kak, jangan sampai ikut campur," kataku kan. Iya, katanya saya mau kerja, kata kakak itu. Terus karena nggak ada pertolongan, dia lari ke tempat orang tuanya. Tidak jauh dari rumah. Iya. Saat itu saya nyari kesempatan untuk keluar untuk membangunkan ketiga anak saya, Pak. Sempat saya bangunkan yang paling tua, yang paling besar untuk menggendong adiknya kan. Saya bilang, ayo ke Bayung ya, kata. "Sama siapa Bunda?" Katanya, "Aku ke Bayung. Minta antar sama mbah tetangga," kataku kan. Iya, katanya. Dia gendong adiknya yang paling kecil, yang paling dua dipegangnya. Saya sempat ambil HP sama uang 2.400.000. Saya langsung kabur, Pak. Sama anak-anak ya? Enggak, anak-anak saya tinggalkan di tetangga. Di tetangga. Terus Ibu? Jadi ini perempuan ini guys ya, ceritanya setelah memotong kelamin suaminya ini langsung kabur ya, langsung kabur meninggalkan semuanya karena pikirannya dia untuk menyelamatkan diri, akan tetapi kan tidak akan menyelesaikan sebuah masalah, justru dia akan terbebani dengan semua itu ya. Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, tidak boleh dengan cara seperti itu ya teman-teman ya. Ke Muara ini. Ibu, maaf, hubungannya sama suami saat itu baik-baik saja sebelum kejadian ini? Baik-baik saja, Pak. Apakah ini baru pertama kali Ibu tahu bahwa suami punya hubungan dengan perempuan lain? Kalau saya mengetahui itu kan dari saya hamil anak ketiga itu 3 bulan. Ada gosip itu. Ada gosip itu. Karena dalam keadaan dia kerja jauh, Pak. Kan dia kerja di Pangkalan Kerinci. Jadi saya percaya. Mungkin kan karena mungkin gosip apa-apa. Tapi setelah saya hamil 6 bulan, dia pernah pulang. Dia berubah, Pak, sifatnya. Dengan saya tuh cuek. Seakan-akan jijik. Sampai untuk bersentuhan aja dia tidak mau. Saat saya hamil 6 bulan. Sampai ke saya hamil mau melahirkan, dia tidak pernah menyentuh saya. Itu tahun 2000, tahun ini 2023 ya Bu, ya, Ibu melahirkan anak ketiga. Iya. Jadi sebenarnya Ibu sudah dengar-dengar sejak tahun 2023 lalu saat hamil. Iya. 3 bulan. Sementara Ibu sama suami sudah menikah berapa lama Ibu? 11 tahun. Oh 11 tahun, baik. Ini memang pacaran dulunya atau apa? Pacaran, Pak. Pacaran saja kami dari 2008. Menikahnya 2013. Jadi memang saling mencintai lah. Iya. Jadi pacaran sudah 5 tahun. Pernah cekcok apa ada kekerasan sebelumnya? Tidak pernah. Suami jadi tipe yang seperti apa ya? Orangnya penyayang, Pak. Hanya saja belakangan berubah seperti itu. Selama 11 tahun tidak pernah dia yang namanya memukul, memarah. Ngeri guys, jadi saya juga sampai lihat video ini tuh sampai bengong ya guys ya. Jadi gimana ya sampai setega itu. Tapi sekarang dia kan menyesal ya. Gitu dia tangisan itu datangnya dan penyesalan itu datangnya juga setelah apapun terjadi ya. Tetapi dia tidak akan bisa merubah apapun ya. Jadi yang kemarin kebahagiaan dia itu tidak akan bisa dirubah karena dia harus berurusan dengan hukum gitu ya. Makanya buat para wanita, buat para laki-laki juga, semuanya juga, apapun ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya ya, agar apapun itu jangan gegabah ya untuk melakukan, atau kita ya misalkan punya masalah atau apa, itu apapun jangan gegabah, karena kalau sudah berurusan dengan hukum seperti ini repot. Nah, Anda ini ibu ya, saya bukan apa-apa ya. Saya juga bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Akan tetapi
ibu ini sekarang ninggalin anak 3. Ya, sekarang anak 3 ditinggalin ibu di penjara. Itu akan lebih sengsara daripada ibu ini ditinggalin sama suaminya. Itu akan lebih sengsara. Ibu ditinggalin sama suaminya masih enak. Ibu masih bisa ketemu sama anak-anak, ya kan? Masih bisa kumpul sama anak-anak, ya kan? Bagaimanapun juga itu mungkin karena sepintas aja ya, pikiran Anda itu dengan cara seperti itu akan lebih tenang. Akan tetapi kalau sudah berurusan dengan hukum, ya, dengan pidana urusannya, ya ibu akan kehilangan semuanya. Ya mungkin dalam waktu beberapa tahun ya ibu ya. Itu. Tidak pernah. Bu Lisa, saat ini yang ibu rasakan misal atau seperti apa? Sampai detik ini, Pak, saya masih mencintai suami saya. Ya, pasti. Ibu bilang seperti itu, masih mencintai suami ibu, tapi di saat itu kan ibu tidak, apa ya, tidak pernah Apa yang ibu terpikirkan nanti risikonya bakal seperti apa. Pada suami. Karena saat ini statusnya juga masih suami. Oke, mudah-mudahan jadi pelajaran dan ambil semua hikmahnya buat semua masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan akan jauh lebih baik ya. Dan ini bisa jadi pelajaran kita semuanya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.